Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita, atas kemudahan-kemudahan yang tiada henti yang Allah sampaikan kepada kita. Kita beruntung di 10 malam yang terakhir ini Allah masih memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dan dengan keimanan. Dan kita meyakini bahwasanya di antara seluruh nikmat-nikmat Allah yang berlapis-lapis yang tiada henti ini, kenikmatan keimanan inilah yang merupakan kenikmatan yang paling besar. Andaikan Allah tidak memberikan kita keimanan, maka sungguh sulit bagi kita untuk bisa merasakan nikmatnya, untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah tidak menitipkan keimanan kepada kita, maka sebenarnya kita lebih buruk daripada mayit, karena sesungguhnya mayit tidak bisa mengumpulkan pahala dan tidak bisa mengumpulkan dosa. Akan tetapi orang-orang yang tidak beriman itu senantiasa mereka mengumpulkan dosa, sementara mereka tidak bisa bertambah kebaikan-kebaikannya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita junjung di dalam hati kita, dan kita juga lakukan yang terbaik di dunia ini untuk mencontohi beliau, baik secara perbuatan maupun secara perkataan. Karena kita meyakini bahwasanya tidak ada kebaikan kecuali apapun yang telah diperbuat oleh beliau, dan tidak ada kebenaran kecuali apapun yang telah keluar daripada lisan beliau. Dan kita memohon kepada Allah bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita meyakini bahwasanya perbuatan kita itu pasti tidak akan pernah sempurna untuk meniru beliau. Maka mudah-mudahan kecintaan kita terhadap beliau, kerinduan kita terhadap beliau menjadi pengganti daripada kekurangan-kekurangan kita dalam mencontohi beliau. Dan mudah-mudahan ketika di yaumil qiyamah kita semua dikumpulkan dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam keadaan merindui Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana malam ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang barisannya, di bawah benderanya, sebagaimana yang terus kita doakan di bulan Ramadan ini, serta bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah yang diharamkan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad yang mengetuknya dan umatnya yang pertama kali memasukinya. Alhamdulillah teman-teman sekalian dirahmati Allah. Tadi saya barusan ngelihat itu, maaf malam ini malam ganjil atau tidak ya, tergantung antum puasanya tanggal berapa. Kalau antum puasanya tanggal 2 ini tanggal ganjil. Kalau antum mulai puasa tanggal 2 ini adalah malam ganjil, malam ke-23. Kalau antum puasanya tanggal 3 ya berarti ini malam ke-22, itu kan ya. Karena banyak yang salah di antara orang-orang muslim itu, mereka itu tidak bisa membedakan antara pergantian hari di dalam tradisi Islam dengan pergantian hari dalam tradisi yang bukan Islam. Contoh misalnya, ini hari apa nih? Ini hari apa nih? Ini hari Ahad ya. Kalau dalam bahasa Indonesia betul, hari itu Ahad. Tapi kalau dalam bahasa Arab, yaum itu tidak ada, yaum itu ada cahaya. Kalau lailah itu tidak ada cahaya, kan gitu. Maka kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ini masih hari Ahad. Besok nanti baru ketika sudah 00 itu sudah baru ganti menjadi hari Senin. Tapi di dalam bahasan Islam ini sudah masuk malam Senin. Paham ya maksudnya ya? Ini udah malam Senin. Maka kalau misalnya antum orang Sunda misalnya ya, ini pengajian malam Jumat. Berarti kalau malam Jumat itu ya hari Indonesianya masih hari Kamis, walaupun tadi secara terminologi agak sedikit belibet, karena hari itu harusnya sudah tidak ada hari itu harusnya masih ada matahari. Tapi kalau malam itu harusnya tidak ada matahari. Makanya dalam bahasa Arab ada yaum, ada lailah. Ada namanya hari siang, maksudnya ada matahari, dan tidak ada matahari. Itu lail. Nah, ini hari tadi hari ke-22. Malam ini tadi setelah maghrib itu malam ke
23. Nah, jadi tergantung antum mau yang mana. Tapi gimana Sat, kalau seandainya ada orang mulai tanggal 2, ada orang mulai tanggal 3, ya udah nggak apa-apa, tergantung keyakinannya dia. Karena di dalam Islam itu kita harus mencoba untuk membiasakan bagaimana satu sikap yang sangat penting dikembangkan, dan menurut saya itu adalah bagian daripada yang sangat penting di zaman sekarang, yaitu adalah sikap untuk toleransi sesama muslim, terkhusus pada pendapat-pendapat yang memang pendapat ini ada dalilnya. Walaupun tentu saja sebagai seorang muslim kita harus milih salah satu, kita nggak boleh milih dua-duanya. Kamu mulai puasa tanggal berapa? 2 dan 3, ya itu nggak bisa, secara logika tuh nggak masuk. Antum harus pilih salah satu. Tapi yang 2 itu ada dalilnya, yang tanggal 3 juga ada dalilnya. Yang nggak ada dalilnya meributkan tanggal 2 atau tanggal 3, itu nggak ada dalilnya, jelas ya. Jadi kalau sudah ada dalilnya, senantiasa harus ada dalam pikiran kita, kemungkinannya cuma 2. Kemungkinannya kalau nggak baik, ya lebih baik. Itu aja sih sebenarnya. Kemungkinannya benar atau lebih benar, itu aja sih sebenarnya. Tidak ada kemungkinan benar dan salah atau pahala dan dosa. Paham ya? Nah, jadi kita tuh harus terbiasa untuk tidak meributkan perkara-perkara yang ada dalilnya. Dan itu juga salah satu termasuk bagian daripada penipuan. Gitu kan ya, bagian daripada penipuan. Kan kita hari ini kan bahasnya tentang penipuan nih, gitu kan ya. Dunia menipu kita, terus wajahnya ada saya sama Fatih Karim. Kayaknya saya berdua ditipu sama dunia kan, gitu kan ya. Kayaknya apa gara-gara saya sama Fatih Karim ngobrol terus kita sering ditipu orang gitu kan. Terus temanya jadi dunia menipu kita gitu kan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya apa? Ya kira-kira maksudnya nanti saya coba akan jelasin. Jadi gini teman-teman sekalian. Setahu saya di dalam Al-Quran cerita pertama kali tentang penipuan itu terjadi pada Adam. Itu terjadi pada Adam. Jadi Adam itu ketika diciptakan oleh Allah, kita sudah tahu Adam itu diciptakan kan macam-macam ya. Jadi ada macam-macam fase. Misalnya contoh teman-teman baca di dalam Al-Quran ada dikatakan Adam itu dibuat dari tanah seperti lumpur. Ada yang dibuat tanah seperti tembikar. Ada yang dibuat dari debu, min turab, dan seterusnya. Ini kan macam-macam ya. Artinya itu kayak menggambarkan fase per fase. Jadi kalau teman-teman bisa menggambarkan kayak ada orang bikin ini loh, kendi, tahu nggak? Jadi kan dari awalnya kan tanah itu kan kayak berpasir ya kalau kering ya. Nah untuk bikin kendi itu kan dikasih air tuh. Nah dikasih air terus kemudian dibentuk kan gitu kan ya. Itu kan berubah bentuk tuh dari kayak debu terus kemudian jadi kayak lumpur. Terus kalau sudah kering kan dia kan kayak pecah gitu ya. Kalau sudah dibakar kayak tembikar. Itu kan ya, kal fakhar kalau di dalam Al-Qur'an. Nah, makanya kenapa dikatakan kal fakhar itu karena seperti tembikar yang dipanaskan. Padahal dalam pembuatan manusia kan memang tidak menggunakan api. Artinya seperti tembikar itu kan fase-fasenya. Ceritanya setelah kemudian Adam itu sudah ada bentuknya, walaupun belum ditiupkan ruh, menurut beberapa pendapat itu dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di dalam surat Al-Baqarah teman-teman pasti sudah pernah baca. Aku mengatakan, kata Allah, aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, gitu kan ya. Maka kemudian saat itu malaikat mulai memberikan sebuah konfirmasi. Karena malaikat tuh nggak bisa protes, jadi dia cuma mengkonfirmasi ataja'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima dan seterusnya. Apakah benar ya Allah di muka bumi ini akan dijadikan yang menanggung jawabinya atau yang bertanggung jawab manajernya adalah manusia? Yang setahu kami setelah kami lihat-lihat pembentukannya ini dia punya 2 kelemahan. Apa 2 kelemahan ini? Pertama, dia suka buat kerusakan. Yang kedua, dia suka menumpahkan darah sesama dia. Jadi benar nih ya Allah, konfirmasi aja nih, bukan protes. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku lebih tahu, kamu nggak tahu lah malaikat. Allah jelasin bla 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 bla, udah jelasin semua. Lalu kemudian setelah Allah jelasin, benar kan? Benar. Setelah itu Allah bilang apa? Usjudu li Adam. Nah, itu kan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah, di sini penting nih. Kenapa? Dari tadi kan nggak ada iblis di situ. Wa idz qulna. Allah berkata kepada siapa? Malaikat. Untuk apa? Untuk bersujud kepada Adam. Maka semuanya bersujud kecuali iblis. Coba, kalau teman-teman baca dalam surat Al-Baqarah, itu dalam surat Al-Baqarah itu tidak pernah ada mention iblis di situ. Begitu kemudian disuruh semuanya sujud kepada para malaikat, maka semua malaikat sujud
kecuali iblis. Iblis malaikat atau bukan? Saya udah pernah jelasin ya, iblis bukan malaikat. Kenapa? Dalam suratul Kahfi dikatakan wa kana minal jin. Sesungguhnya malaikat itu bukan jin, tapi yang namanya iblis itu adalah bagian daripada jin. Berarti dia bukan malaikat. Cerita singkatnya adalah muncul satu tokoh baru di dalam cerita tadi. Tadi kan yang saya mau kasih tahu teman-teman sekalian, visualisasinya adalah bahwasanya Adam tuh ketika diciptakan malaikat tuh sudah lihat. Dan ternyata dari scene yang tadi, yang barusan kita ceritain tadi, ternyata iblis itu juga sudah lihat Adam ketika dalam penciptaannya. Tapi dia diam aja. Ketika malaikat mengkonfirmasi, dia diam. Kenapa dia diam? Kayaknya mulai muncul pikiran-pikiran dalam diri dia. Gitu kan ya. Begitu kemudian dia disuruh sujud, padahal Allah sudah ngasih tahu sebelum-sebelumnya bahwa dia nanti akan jadi khalifah. Dengan kata lain dia akan mengemban satu tugas yang sangat mulia. Dia bisa jadi lebih tinggi daripada malaikat dan seterusnya, karena sudah dijelasin wa 'allama adamal dan seterusnya. Pokoknya antum baca aja. Di situ Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu lebih tinggi daripada para malaikat. Dan manusia itu dititipkan oleh Allah satu tugas yang tadinya tugas ini sudah dilakukan oleh para jin dan pemimpinnya itu adalah iblis. Paham sampai di sini? Iblis waktu itu ternyata diam-diam aja. Kenapa kita tahu dia diam-diam aja? Karena scene yang barusan kita ceritakan tadi. Ketika Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa iblis nggak mau? Aba wastakbar. Maka iblis punya dua sifat juga, aba wastakbar. Pertama aba, masa bodoh, enggan, abai, bodoh amat. Wastakbar, dan juga dia merasa takabur. Takabur itu apa? Ada dua. Pertama adalah meremehkan dan merendahkan manusia yang lain. Yang kedua adalah dia menolak kebenaran. Jadi dia menolak kebenaran bahwasanya perintah itu datang daripada Allah. Yang kedua dia meremehkan manusia yang dikasih tugas khalifah fil ard. Bagaimana proses untuk menghinakan atau merendahkan manusia? Dia katakan, kenapa aku tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia katakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Bahwasanya aku diciptakan daripada api sementara dia diciptakan daripada tanah. Paham sampai di sini? Oke, ingat baik-baik. Kenapa dia nggak mau sujud? Karena dia merasa dia lebih baik daripada Adam, karena dia diciptakan daripada api, sementara Adam diciptakan daripada tanah. Allah katakan apa? Ya udah, kalau gitu kamu termasuk golongan yang kafir. Allah melaknat iblis, kemudian iblis singkat cerita dia bilang, ya Allah, boleh nggak aku minta waktu? Kayaknya mereka ini bisa aku goda. Kata Allah, ya udah, kamu dikasih waktu. Kamu nanti akan melakukan tugas kamu, tapi kamu nggak akan pernah mengenai hamba-hambaku yang mukhlis. Kan gitu kan ya? Selesai. Setelah kemudian itu Allah katakan, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggali bersama istrimu surga ini. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan kamu boleh makan apapun, dimanapun kamu temui, sebanyak apapun kamu pengen, tapi jangan deketin pohon ini. Jangan deketin pohon ini. Fatakuna minadz dzalimin. Dan ketika kamu mendekati pohon ini, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Paham sampai di sini? Lalu kemudian apa kemudian yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah Allah menceritakan secara singkat dengan kata-kata di dalam Al-Baqarah, fa'azzallahumma syaitanu anha. Dan fa'azzalahuma syaitanu anha, dan kemudian syaitan menggelincirkan mereka berdua. Bagaimana proses tergelincirnya ini diceritakan dalam surat yang lain, bahwasanya iblis itu datang dalam bentuk ular membisikkan kepada Adam dan Hawa, kalian boleh makan apa? Boleh makan semua, tapi pohon itu kenapa nggak boleh? Allah nggak boleh. Tahu nggak pohon itu pohon apa? Pohon yang keren. Pohon itu bisa memberikan kalian kehidupan. Saya cuma ngasih nasihat aja sih sebenarnya. Kalau kamu mau kehidupanmu lebih bagus, kalau kamu mau di surga selama-lamanya, maka itu namanya pohon yang bisa memberikan keabadian. Khuldi khalidina. Maka kemudian kalau Anda mau tinggal di surga selama-lamanya, Anda harus makan pohon itu. Itu menurut gue sih, kalau lu mau dengerin ngomongan gue cuma ngasih nasihat aja. Itu katanya iblis. Itulah penipuan pertama. Setelah itu kemudian Adam dan Hawa mengambil kemudian buah dari pohon itu, mendekati pohon itu, kemudian dengan segera auratnya terbuka.
Setelah auratnya terbuka, mereka ngambil dari warokil jannah, mereka ngambil dari daun-daun surga menutupi auratnya, dan kemudian Allah sampaikan, udah turun ke dunia semuanya, kalian sudah diperdaya oleh syaitan. Penipuan pertama di dalam Al-Quran. Paham sampai di sini? Jadi penipuan pertama di dalam Al-Quran itu adalah syaitan. Oke, kalau gitu apa yang dimaksud dengan memperdaya? Fa'azzallahumma syaitan. Bagaimana yang dimaksud dengan memperdaya, menipu? Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah narasi selain narasi Allah. Perhatikan, narasi selain narasi Allah, itulah namanya penipuan. Jadi kalau antum sudah paham yang namanya penipuan, besok-besok insya Allah antum lebih paham yang mana namanya penipuan, yang mana yang namanya tidak penipuan. Kadang-kadang penipuan itu berkedok sesuatu yang sangat halus, seperti syaitan tadi. Syaitan bilang, saya tuh lebih lama hidup daripada kalian, saya tahu apa yang diinginkan oleh Allah, walaupun Allah sudah bilang innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Allah sudah kasih tahu, tapi yang namanya syaitan tuh halus. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum, maka syaitan menghias amal-amal orang agar terlihat baik bagi orang itu, walaupun sebenarnya amal itu nista, walaupun amal itu jahat. Kenapa? Karena syaitan itu bisa bikin narasi yang bagus. Paham teman sekalian? Maka iblis itu adalah guru orang-orang yang bikin narasi yang bagus. Maka coba antum lihat di dalam Al-Quran, dosa banyak kan ya? Dosa apa aja misalnya? Yang antum ingat dosa besar apa aja? Ghibah. Apa? Riba. Oke, selain riba apa lagi? Zina. Selain zina apa lagi? Musyrik. Apa lagi selain syirik? Bunuh orang, durhaka. Apa lagi selain itu? Hah? Korupsi. Oke lah. Semua dosa yang antum sebutin tadi itu nggak ada yang ngalahin satu dosa yang disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Ternyata itu semua, sebesar-besar dosa itu nggak lebih besar daripada dosa ini. Apa dosanya? Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Coba antum lihat di dalam Al-Quran, itu banyak sekali ayat-ayat kayak itu. Waman azlamu, waman dan siapa? Azlamu, yang lebih parah dosanya, yang paling besar. Azlamu bisa jadi lebih atau paling, kan kita lihat. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba, or siapa lagi yang lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang-orang yang mereka suka bikin narasi-narasi lain selain narasi Allah. Itu kalau diterjemahkan dalam terjemahan Felix Yao, gitu kan ya. Kalau terjemahan Kemenaknya, siapakah yang lebih zalim, siapakah yang lebih berdosa dibandingkan dengan orang yang mengadakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Maksudnya kebohongan itu apa? Maksudnya kebohongan itu adalah narasi-narasi baru. Seperti apa? Seperti kasusnya Adam, seperti kasusnya kemudian ketika mereka makan buah khuldi, dan seperti kasus-kasus yang lain. Sebelum saya bahas lagi tentang penipuan Adam tadi ya, sebelum saya lanjutin tentang penipuan, saya mau bahas lagi sesuatu yang lain. Antum tahu kafir Quraisy? Tahu kafir Quraisy? Antum tahu siapa kafir Quraisy yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran? Abu Lahab cuma satu surat. Tabbat yada abi lahabi wa tab, itu satu surat. Antum tahu nggak siapa yang lebih banyak? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah berapa ayat di dalam Al-Quran? Berapa surat? Wailul likulli humazatil lumazah. Itu menurut para ahli tafsir juga tentang Walid bin Mughirah. Apalagi di dalam surat Al-Qalam itu ada tentang Walid bin Mughirah. Ada lagi dalam surat apa lagi? Apalagi surat Al-Mulk ya. Apa? Fakku Rokobah termasuk, Al-Mulk juga termasuk. Itu juga ada tentang Walid bin Mughirah. Banyak sekali cerita Walid bin Mughirah. Pertanyaan saya, Walid bin Mughirah itu jahatnya apa sih sebenarnya? Dia mukulin Rasulullah, yang lain juga ada yang mukulin Rasulullah. Dia memerangi Rasulullah, yang lain juga ada yang memerangi Rasulullah. Tapi apa yang kemudian buat dia itu sangat spesial? Jadi gini ceritanya, Walid bin Mughirah, aku cerita dikit ya. Walid bin Mughirah ini orang yang sangat kaya. Kalau zaman sekarang tuh ya kayak ketua MPR, ketua DPR, kira-kira gitulah. Dia punya posisi yang bagus, punya nasab yang bagus, punya kekayaan yang luar biasa. Ini kalau zaman sekarang, kira-kira ya dia jadi gini. Ada orang Quraisy yang dihormati karena hartanya, ada orang Quraisy yang dihormati karena otaknya, encer. Ada orang Quraisy yang dihormati karena kedudukannya. Ada orang Quraisy yang dihormati karena nasabnya. Ini orang adalah gabungan daripada semua itu.
Bisa difahami? Makanya dia punya julukan Al-Walid is Al-Wahid. Al-Walid is the one and only. Jadi tidak ada tandingannya. Nah, jadi apa namanya, manusia tanpa tanding. Nah, jadi kira-kira gitulah. Ini Al-Walid bin Mughirah. Ini punya julukan luar biasa. Kenapa? Tokonya bro itu dari Mekah sampai ke Taif nggak putus-putus. Kebunnya itu banyak sekali nggak putus-putus. Saking banyaknya hartanya. Satu waktu ketika di musim haji dia bilang gini, saya yang nanggung seluruh pembangunan kiswah Ka'bah. Itu kata dia. Yang kedua, nggak boleh ada yang makan, buka restoran di musim haji pada tahun ini, karena semua kalau mau nyari makan harus di rumahnya Walid. Coba bayangin antum. Jadi dia cuma dia yang boleh ngasih makan, saking kayanya dia. Dan dia itu termasuk banyak promotor. Pas lagi renovasi Ka'bah, dia yang bikin aturan, nggak boleh harta-harta riba masuk ke dalam renovasi Ka'bah. Itu dia yang bikin. Kenapa? Karena orang ini sangat terhormat sekali nih ceritanya. Saking terhormatnya, dia ini dijadikan sebagai tadi ketua Darun Natwah, gambarnya gitulah. Jadi ketua Dewan Pertimbangan Darun Natwah. Jadi kira-kira gitu. Itu keren pada zaman sekarang saya pikir ya. Nah, suatu waktu ketika Walid bin Mughirah ini mendengarkan Al-Quran, dia itu mengakui Al-Quran. Dia bilang, gila, ini nggak mungkin jin yang buat. Ini pasti buatan bukan jin, bukan buatan manusia apalagi. Lah ketika dia ngomong kayak gitu, datanglah Abu Jahal. Antum tahu ya, Abu Jahal ini ponakan dia. Nah ini Abu Jahal ini. Jadi kata-kata waman azlamu mimman iftara Allahi kadziba, awalnya Abu Jahal ini ceritanya. Jadi Walid ini awalnya mengagumi Al-Quran. Ketika dia kelihatan mengagumi Al-Quran, datang Abu Jahal ponakannya. Kenapa? Kafir Quraisy ribut. Gila bro, ada suatu berita viral. Apa? Masa katanya Walid bin Mughirah Al-Quran ini keren? Gak bener ini, gak boleh. Masa Quraisy bilang Al-Quran keren? Maka kemudian Abu Jahal bilang, tenang, serahin pada gue sendiri cukup, gak usah kalian yang turun. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Dia datang, lalu bilang gini, paman, om, jadi kayak gitu, om, ya gimana? Om, tahu nggak? Kafir Quraisy bilang mereka lagi ngumpulin duit. Jadi mereka lagi apa namanya, menggalang dana, gitu kan ya, lewat quraisybisa.com gitu kan ya. Jadi menggalang dana. Kenapa? Kami lagi menggalang dana. Untuk apa kalian menggalang dana? Untuk ngasih ke kamu. Tersinggung nih bocah. Apa tadi? Kamu galang dana mau ngasih ke saya? Apakah orang-orang Quraisy itu nggak tahu bahwa saya itu adalah orang yang paling kaya di antara mereka? Mereka mau ngasih saya apa? Marah dia langsung. Abu Jahal bilang nggak kena nih. Lalu sebenarnya Abu Jahal bilang, iya bukan apa-apa om, aku pengen ngasih tahu dulu. Ya gimana? Karena orang-orang Quraisy ini menyangka kamu tuh udah miskin, sampai kamu itu perlu untuk nyari simpati, perlu untuk pansos dengan memuji Al-Quran. Itu kata dia. Lah terus kemudian apa katanya Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah bilang, gini loh bro. Kalau kita lihat Al-Quran itu ucapannya bukan ucapan manusia. Dan kalau kita ibaratkan dengan apa yang kita tahu, maka Al-Quran ini kayak pohon yang di atasnya berbuah lebat, bawahnya itu sangat basah dan sangat banyak airnya, dan siapapun yang datang ini pasti kalah di bawahnya. Dan kamu tahu kan, dan Quraisy juga tahu kan aku ahli syair, dan kalau jin bikin syair aku pasti tahu itu adalah syairnya jin. Itu katanya Walid bin Mughirah. Tapi kemudian Abu Jahal bilang, ya aku cuma ngomong aja sih bahwa Quraisy sedang menggalang dana, ya nanti mereka akan kasih ke kamu, kecuali kalau kamu mau mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Biar ini umatmu ini tenang gitu loh, maksudnya biar anggota-anggota ini tenang. Akhirnya dia mikir. Setelah dia mikir, berpikir itulah diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Dia bikin narasi baru. Apa narasinya? Al-Quran cuma sihru yu'thar, adalah sebuah sihir yang diajarkan kepada Nabi Muhammad. Itu kayaknya singkat, tapi gara-gara kelakuan Walid bin Mughirah dan Abu Jahal itulah narasi itu berkembang. Paham antum sekalian? Jadi yang lebih parah daripada riba, bunuh orang dan segala macam itu adalah narasi-narasi yang menyesatkan selain daripada narasi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah penipuan pertama. Balik lagi ke zamannya Adam. Berarti ketika kita ngelihat zamannya Adam diciptakan oleh Allah dan Allah bilang pada para malaikat, semuanya sujud kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Kenapa? Narasinya Allah, aku yang menciptakan kalian. Aku yang menciptakan segala macam yang kalian lihat. Aku menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun, dan tidak layak aku dibantu oleh siapapun. Kalau aku yang punya kalian, kalau aku yang menciptakan bumi, kalau aku yang kemudian punya segala-galanya, ya terserah aku.
Paham gak sih maksudnya? Kalau aku minta kalian sujud kepada Adam, ya kalian sujud, kalian gak usah banyak alasan. Kalau aku mau Adam menjadi khalifah, aku akan jadiin Adam sebagai khalifah. Itu urusanku, dan kalian tidak punya saham di sini, dan kalian tidak punya hak untuk ngomong sebenarnya, karena urusan aku. Itu narasinya Allah. Narasinya iblis adalah aku lebih baik daripada dia. Sesungguhnya aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu iblis kalau tanah itu lebih jelek daripada api? Siapa yang kasih tahu? Padahal yang buat Naruto aja mengatakan bahwa tanah itu bisa menahan api. Paham teman sekalian? Antum nggak lihat ketika Hokage ketiga ngelawan Orochimaru? Itu ditahan pakai tanah loh, api bisa ditahan, air bisa ditahan gitu kan ya. Nah artinya enggak, itu beda lagi ya. Nah tapi pengen saya kasih itu adalah yang saya pertanyakan ketika saya baca itu adalah yang ngasih tau iblis itu siapa? Karena enggak ada Allah bilang api itu lebih mulia daripada tanah, enggak ada Allah bilang cahaya itu lebih mulia daripada tanah. Bahkan narasi yang Allah bilang ketika malaikat bertanya pada Allah adalah aku menciptakan Adam lebih sempurna daripada kalian. Karena kalian gak bisa nyebutin nama benda-benda, Adam bisa. Karena Adam punya sesuatu yang tidak kalian punya, maka bukan kalian disuruh ngurus bumi tapi Adam. Paham gak sih? Itu narasinya Allah di dalam Al-Quran. Tapi iblis buat narasi baru. Paham teman sekalian? Allah katakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini. Tapi kemudian setelah kemudian Allah bilang jangan deketin pohon ini, hati-hati sama iblis, dia adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Iblis bilang apa? Ini pohon spesial. Pertanyaan saya ketika saya baca ayat itu, siapa yang ngasih tau iblis itu pohon spesial? Nama pohonnya apa? Huldi. Yakin antum nama pohonnya pohon Huldi? Pohon ini wala taqraba hadhihi syajarah, namanya pohon ini dalam bahasa Arab pohon hadhihi. Kan wala taqraba hadhihi syajarah, tapi antum mungkin merasa ini adalah sesuatu yang lucu, tapi ini narasinya Allah. Allah berkata wala taqraba hadhihi syajarah. Kalau saya bandingkan dengan kitab suci saya dulu, gitu kan, Alkitab dikasih tahu namanya tree of knowledge, namanya pohon pengetahuan. Tapi di dalam Al-Quran somehow nggak dikasih tahu, cuma dikasih tahu wala taqraba hadhihi syajarah, jangan deketin pohon ini. Karena narasinya Allah seolah-olah berkata jangan deketin pohon ini. Kenapa? Nggak penting ini pohon, gitu loh. Jangan deketin pohon ini, udah pohon ini nggak penting. Yang perlu kalian tahu aku yang larang. Kalau aku yang larang pohonnya nggak penting, yang penting siapa yang ngelarang. Paham nggak sampai di sini teman sekalian? Ini narasinya Allah. Tiba-tiba iblis datang bilang pohon ini penting. Lah Anda tuh dikasih makan seluruh pohon-pohon di surga, boleh makan apa saja, di mana saja, sebanyak apa saja. Tiba-tiba iblis bikin narasi baru, yang paling bagus pohon yang itu. Paham gak sih? Nah itulah namanya narasi-narasi selain narasi Allah. Kalau antum sudah ngerti kayak gitu, dunia selesai insya Allah. Cuman masalahnya kan bukan semudah itu. Masalah problemnya kan adalah problemnya lebih besar. Di dunia ini banyak sekali kemudian tipu-tipuan, banyak tipu-tipu, banyak kemudian narasi-narasi yang lain. Contoh narasi yang namanya harta itu membuat kita jadi senang. Itu narasi selain narasi Allah. Paham gak sih maksudnya? Bahwasanya contoh ya, kalau antum bawa cewek nih, misalnya kalau cewek-cewek putih itu cantik, itu narasi bukan narasi Allah. Paham gak sih? Karena kalau sudah muncul yang namanya putih itu cantik, orang berlomba-lomba jadi putih, filter jadi putih lah, skincare jadi putih lah, dan orang yang merasa nggak putih merasa bahwa dia tuh kayak dapat azab. Paham gak sih maksudnya? Nah itu kan bukan narasi Allah. Nah ketika dia sudah mulai merasa kayak gitu, mulai dia mikirin perkara-perkara yang harusnya dia nggak pikirin. Itu namanya narasi yang bukan narasi Allah. Siapa yang ngasih tahu antum bahwa orang yang punya iPhone 13 itu lebih mulia daripada orang yang punya S10 misalnya, atau orang yang punya Xiaomi doang misalnya? Lah kalau antum masih merasa begitu, itu narasi selain narasi Allah. Paham gak sih maksudnya? Banyak banget di dunia ini narasi selain daripada narasi Allah yang kayaknya itu bagus, yang kayaknya itu adalah sesuatu yang lumrah, yang kayaknya itu adalah sesuatu yang baik, padahal menyesatkan. Fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan kadang-kadang kita tanpa sadar kita sudah masuk ke dalam narasi-narasi itu. Jeng mohon maaf ya, tetangga-tetangga ibu-ibu gosip gitu kan ya. Jeng mohon maaf itu anaknya sekolah di mana? Wah alhamdulillah anak saya sekolah di MIT kan gitu kan ya. Anak saya sekolah di Harvard, anak saya sekolah di Oxford dan segala macam. Oh tiba-tiba terus kemudian ibu yang nanya merasa kecil hati. Kenapa? Karena anaknya IPB aja nggak masuk.
Paham gak sih? Yang ngasih tau antum itu bahwasanya orang kuliah di luar negeri itu lebih penting siapa? Gitu kan ya. Itu kan cuma anggapan-anggapan kita aja. Tapi kan kadang-kadang kita begitu. Kita kecil hati ketika orang lain punya mobil kita masih pakai sepeda. Kita kecil hati ketika ada orang yang lain sudah nikah kita masih jomblo, gitu kan ya. Nah itu yang buat narasi itu siapa? Yang membuat narasi standar kehidupan antum itu siapa? Siapa yang ngasih tahu kalau orang yang followersnya lebih banyak itu lebih mulia daripada orang yang gak punya followers? Nggak ada. Cuman kadang-kadang antum tertipu dengan narasi-narasi itu sehingga antum merasa lebih mulia ketika antum pegang duit lebih banyak. Antum merasa lebih aman ketika antum punya rekening lebih tebal. Antum merasa lebih aman ketika antum punya rumah lebih bagus, kan gitu. Contoh misalnya, saya tuh ya ini kadang-kadang untuk menutupi kemiskinan gitu kan ya. 3 tahun istri saya tuh nanya setiap bulan Oktober, Bi, ini kan sudah bulan Oktober Bi, November besok kan kita kan sudah harus keluar dari kos-kosan ini Bi. Iya. Terus kira-kira tahun depan kita ngekos di mana ya Bi ya? Karena biasanya saya nggak punya duitnya, belum punya duitnya. Dia nanya tuh setiap tahun dan kebetulan tahun ketiga tuh mungkin saya lagi agak kesel atau lagi capek atau apa, terus kemudian saya bilang gini sama istri saya, udah berapa tahun kita kayak gini, setiap bulan Oktober kita nggak punya duit. Istri saya bilang ya sudah 3 tahun, sebagaimana Allah menunjukkan bahwasanya ada pertolongan di bulan November gitu kan, saya bilang maka tahun ini juga sama. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena tadi ada orang merasa insecure kadang-kadang gitu. Contoh misalnya, saya pernah punya duit 30 juta di tabungan saya. Ketika sudah lama nggak punya duit lah, 30 juta punya di tabungan saya bilang sama istri saya, Dek, Abi pengen beli proyektor. Harganya berapa Bi? 7,5 juta waktu itu yang paling murah proyektor. Abi mau beli proyektor. Untuk apa Bi? Untuk ngisi supaya lebih bagus dan segala macam. Istri saya waktu itu baru punya anak. Jadi anak saya tuh baru lahir. Dia bilang gini, nggak usah dulu aja kali Bi ya. Kenapa? Nanti kan kalau anak kita sudah gede kan keperluannya tambah banyak. Dia harus sekolah, dia harus punya ini, dia harus punya itu. Lalu kemudian saya diam sebentar, terus tiba-tiba saya naik darah. Kenapa? Saya bilang sama istri saya, terus kalau menurutmu aku boleh beli proyektor kalau aku sudah punya uang berapa? Kalau kita sudah punya uang berapa? Ya kalau 40 atau 45 juta lah. Saya bilang kalau gitu kamu merasa aman dari Allah. Ketika kamu punya 40, 45 juta baru kamu keluarin. Paham gak sih maksudnya? Ini kadang-kadang dunia kan menipu kita. Dunia menipu kita bahwa saya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Padahal ternyata bahkan besok aja kita nggak tahu. Karena berapa banyak orang-orang sudah ngomong ini dan itu dan kemudian mereka mati sebelum ini dan itunya tercapai. Atau berapa kali antum pergi ke ziarah, lalu kemudian ketika antum sampai di ziarah orang-orang ngomong apa? Saya nggak nyangka loh. Itu kan yang sering ngomong-ngomong kemarin, nah kan gitu. Itu sudah omongan sudah wajib tuh. Kemarin, ya Allah, kemarin barusan ngaji bareng, dengerin Ustadz Felix ngomong, paham tuh sekalian. Ternyata dia udah meninggal duluan. Nah itu kan adalah tipuan-tipuan, narasi-narasi. Maka orang-orang yang tertipu dengan narasi-narasi selain daripada narasi Islam, dia pasti akan pertama hidupnya nggak maksimal. Yang kedua, dia nggak akan pernah merasa puas. Yang ketiga, dia nggak akan pernah mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena dia tertipu, gitu loh maksudnya. Kapan dia baru sadar? Dia baru sadar pas sudah mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim. Ketika mereka sudah melihat neraka, summa la tarawunnaha ainal yakin, summa latus alunna yauma idzin. Mereka kapan sadarnya? Pas sudah ngelihat neraka. Coba lihat di dalam Al-Quran, kapan tipuan-tipuan itu hilang? Kalau dia sudah ngelihat neraka. Jadi tipuan-tipuan itu jadi hilang semua kalau udah lihat neraka. Contoh kayak gini ya, antum pernah main game? Pernah main game? Kenapa dunia ini disebut wamal hayatid dunya, wamal hayatud dunya illa mataul gurur? Kenapa dikatakan tidaklah dunia ini kecuali hanya seperti game? Seperti permainan yang menipu. Antum tahu nggak kenapa dikatakan bahwa dunia itu dikatakan seperti game? Bukan suruh antum main game, gitu kan ya? Bukan. Tapi dikatakan dunia itu seperti game karena dunia itu persis banget seperti game. Contoh, apa yang sering dimainin game pada zaman sekarang? PUBG, Mobile Legend misalnya. Masih main nggak sih itu Mobile Legend? Orang masih main nggak sih? Nggak lagi ya? PUBG nggak ada yang main juga? Nggak ada. Ya udah, game-game kayak gitulah.
Apa yang dilakukan oleh orang-orang? Orang-orang beli baju terbaik, armor terbaik, orang-orang beli kemudian senjata terbaik untuk bermain di media sosial. Yang berubah apa? Yang berubah adalah angka-angka di situ. Level antum naik, antum punya kemudian skill yang lebih bagus. Untuk apa? Melawan bos yang lebih kuat, mendapatkan level yang lebih tinggi lagi, untuk mendapatkan bos lebih kuat lagi. Ya di situ aja antum kayak itu loh. Marmut yang muter itu, paham gak sih maksudnya? Lari muter. Karena ketika begitu antum dapat pedang lebih bagus, nanti musuhnya lebih hebat lagi. Yang gak ada gunanya sebenarnya. Nah, kalau antum bantain orang-orang kecil, levelnya gak naik-naik. Karena experience-nya gak nambah, paham? Karena saya main juga kan dulu, ya, bukan sekarang. Dulu main Final Fantasy dan segala macam. Nah, ketika itu kemudian angka-angka itu naik semua. Level antum sampai level antum jadi yang terbaik, sampai kemudian level HP antum jadi paling bagus, post segala macam stat antum bagus semua, push rank sudah sampai dan antum diakui oleh orang ini adalah pemain terbaik. Tiba-tiba setelah itu pas sudah mati itu kemudian komputer, hidup antum nggak berubah sama sekali, paham gak? Hidup antum nggak ada berubah sama sekali, stat hidup antum tuh tetap sama, gitu kan ya? Paham nggak sih sampai di sini? Itulah dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Orang-orang tuh ketika mati dia merasa menyiapkan yang penting, dia merasa menyiapkan yang terbaik, dia merasa menyiapkan sudah banyak. Ketika dia mati dia ngelihat neraka, dia bilang ya laitani kungtu turoba, mendingan aku jadi debu aja lah. Debu kalau dibakar kan nggak ngerasa sakit. Kenapa? Dia nggak persiapan, dia nggak tahu ternyata yang dia sudah perjuangan tuh nggak ada apa-apanya. Paham nggak teman sekalian? Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kasih tahu pada orang-orang itu, mau nggak kami kasih tahu kepada kalian orang-orang yang sangat merugi di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu adalah mereka yang sudah berpayah-payah, bersusah-susah kemudian di dalam dunia ini, fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahkan mereka merasa mereka sudah beramal baik, mereka sudah beramal yang soleh, mereka sudah merasa paling agamis, tapi ternyata begitu di akhirat itu nggak dianggap oleh Allah sama sekali. Itu kan ngeri. Ada orang-orang yang sangat merugi, bil akhsarina a'mala. Orang yang paling rugi adalah orang-orang yang tertipu dengan perbuatannya sendiri. Bagaimana orang-orang tertipu di dalam perbuatan sendiri? Di dalam dunia ini ada banyak. Yang tadi saya ceritakan, tertipu dengan harta wajar. Antum tahu kenapa orang zaman sekarang suka konten flexing? Sultan-sultan itu, tahu nggak kenapa? Karena orang pengen kaya tapi nggak bisa, paham teman sekalian? Karena antum tuh seumur hidup sudah hobi diwakili, paham nggak teman sekalian? Antum gak usah punya mobil biar saya wakili aja. Ternyata punya mobil pun nipu kan itu kan ya. Lah orang-orang tuh seneng lihat orang kaya. Kenapa? Karena mereka ngelihat itu lebih bagus daripada hidup mereka. Tadi tertipu, merasa bahwa orang punya harta itu lebih mulia, lebih bagus, lebih keren, antum lebih bahagia gitu ya. Padahal sudah ada lagunya, would you be happier? Apakah anda tuh lebih bahagia kalau anda punya lebih banyak? Enggak juga tuh, gitu kan ya. Ternyata ya kadang-kadang susah memang ngomong sama orang miskin ya, paham teman sekalian? Enggak, ini serius. Nanti kalau antum sudah kaya, kalau antum sudah punya uang, antum akan baru tahu. Jim Carrey itu pernah bilang gini, andaikan saya itu punya doa yang dikabulkan, gak main gitu lah, yang makbul kira-kira gitu. Dia bilang gini, aku pengen doain agar semua orang tuh kaya, agar mereka tahu, kata Jim Carrey, bahwa kaya itu tidak sama dengan bahagia. Tidak nambah gitu maksudnya. Kenapa tidak nambah? Contoh ya, ini saya cerita diri saya sendiri. Dulu ketika saya nggak punya uang, ya, dulu ketika saya masih gajinya tuh 2 juta per 2 bulan, gitu kan ya. Jadi itu tahun 2008, lumayan loh, itu miskin banget tuh dulu zaman dulu. Jadi 2 juta per 2 bulan gitu ya. Nah itu saya tuh waktu itu sama istri saya punya kebiasaan, setiap hari Sabtu saya mau nyenengin istri saya. Kita makan di satu restoran. Dan kita selalu pesan di restoran itu paket berdua, paket A atau paket B yang harganya sama-sama 50.000. Paket A 50.000, paket B 50.000. Dan kita makan itu benar, serius, bagi kita itulah seenak-enaknya makanan. Paham gak sih? Ketika disajikan mata kita berbinar-binar, lalu makan, itu rasanya luar biasa. Kita rasa makan dikit-dikit, paham gak sih? Supaya gak cepat habis. Paham gak sih? Rasanya tuh enak banget, serius. Itu ketika gaji 2 juta per 2 bulan, ya kan ya. Gaji saya kan nggak segitu-gitunya aja, itu kan ya. Ketika gaji saya sudah naik 5 juta per bulan, suatu waktu ketika gaji saya sudah naik 5 juta per bulan, kita makan di restoran yang sama. Dan abis kita makan, kita sama-sama diem. Terus saya bilang sama istri saya, ini kayaknya chefnya ada sensi nih kayaknya nih.
Kenapa makanannya kok jadi nggak enak ya? Paham nggak sih maksud saya? Nah artinya kenikmatan yang Allah berikan ketika duit kita dikit dengan duit kita banyak itu berbeda. Antum pernah nggak sih ketika SD antum punya lihat banyak jajanan-jajanan yang antum nggak bisa beli gitu kan ya? Nah begitu antum sudah SMA antum merasa saya bisa jajan lebih banyak di situ, betul kan ya? Begitu antum masuk kemudian ke SD antum lagi antum jajan makanan yang sama, membuat antum senang seperti dulu? Enggak. Kenapa? Karena konsep kesenangan itu konsep semu. Kullu man alaiha fan. Sesungguhnya dunia itu semuanya semu, semuanya fana. Kenapa? Konsep kesenangan itu konsep semu, bahkan konsep yang menipu. Balik lagi narasi menipu. Kenapa? Senang itu bisa dipenuhi oleh barang. Kalau aku punya mobil, kalau aku sekarang punya motor, aku punya mobil, pasti hidupku lebih senang. Kalau aku punya mobil sekarang adalah mobil yang biasa, keluaran tahun 2010, kalau aku bisa beli mobil baru, hidupku pasti lebih senang. Kalau aku bisa beli Pajero baru, hidupku akan lebih senang. Kalau aku bisa beli Mercedes lah, jangan Pajero, hidupku akan lebih senang. Enggak gitu kok konsepnya. Bisa dipahami gak sih maksudnya? Contoh lagi misalnya, antum makan bakso, buka puasa, seneng antum, happy. Begitu antum disuruh makan 2 mangkok bakso, itu kesenangannya jadi setengah. Kalau enggak berkurang lagi. Begitu antum sudah makan 2 bakso nih, udah kenyang nih, antum disuruh makan bakso yang ketiga. Nah, sudah tuh, hilang tuh kesenangannya. Bakso keempat, berjuang antum menghabiskannya. Begitu kemudian ada pengumuman, nanti besok sahur kita makan bakso lagi. Ya, paham gak sih maksudnya? Barang enak yang menurut antum bahagia itu cuma semu doang. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Kenapa? Karena segala sesuatu yang di dunia itu punya potensi menipu. Nah, gimana caranya agar kita tidak menipu? Kita tidak tertipu. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Qur'an juga. Bahwasanya jangan sampai kita lulus di dunia ini tiba-tiba pas kita lihat di akhirat, ternyata apa yang gue persiapkan tidak ada apa-apanya. Yang gue persiapkan, yang gue anggap penting ternyata enggak. Yang gue anggap bisa nolongin gue ternyata tidak. Kan gitu kan ya? Ini kan problem. Apa yang benar Allah sampaikan? Caranya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabil wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bener kalian tuh seneng sama cewek, gak apa-apa, normal. Kalau Anda seneng sama saya bahaya, paham ya? Jangan gitu kan ya. Nah, Anda seneng sama anak-anak gak apa-apa. Orang-orang seneng sama anak-anaknya dibawa mana-mana, terus kemudian diajarin, dibuat segala sesuatu yang menyenangkan, itu gak ada masalah. Apalagi Anda seneng sama siapa lagi? Anda seneng sama emas dan perak, gak ada masalah. Emas dan perak memang bisa memberikan kesenangan dalam hidup, walaupun tadi dengan hal yang fana. Anda seneng dengan apa lagi? Khailil musawwamah, dengan tunggangan kuda yang bagus, gak ada masalah. Anda senang dengan apa lagi? Dengan ternak, nggak ada masalah. Harth, dengan ladang, dengan tanah yang banyak, nggak ada masalah. Properti zaman sekarang nggak ada masalah. Tapi Allah bilang, kalau Anda ngandelin semua itu untuk memberikan Anda kesenangan, yang Anda dapat adalah ambyar dan hambar. Ambyar dan hambar. Ingat, antum tuh seneng karena antum punya limitasi. Antum tuh seneng karena antum punya keterbatasan dalam menikmati itu. Begitu antum diberikan unlimited, kejeng-kejeng antum pasti nggak bahagia. Begitu antum dikasih unlimited, antum pasti nggak bahagia. Kata Allah, begitu antum nganggap itu semua adalah sumber kesenangan semata, ambyar dan hambar hidup antum. Tapi Allah kata, wallah, sesungguhnya ada Allah, indahu husnul ma'ab. Allah itu letaknya kebahagiaan. Allah itu yang nurunin kebahagiaan. Narasinya Allah, perhatikan, narasinya Allah. Kalau Anda pengen bahagia, Anda harus tahu bahagia itu bukan man-made, bukan buatan manusia. Bahagia itu bukan ditemukan, bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diturunkan oleh Allah. Maka kalau antum pengen bahagia, antum jauhin Allah, nekat antum ngawur. Paham gak sih maksudnya? Aku tuh pengen bahagia Ustadz. Iya, terus gimana caranya? Karena itulah aku pacaran dari sekarang, ngawur. Antum pengen bahagia hidupnya, antum pacaran, ngawur. Kenapa? Antum pengen bahagia tapi antum gak mau taat. Antum gak tahu bahagia itu diturunkan. Allazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Itu langsung diturunkan kepada hati kaum muslimin. Maka kalau ada orang-orang yang sudah taat dan Allah bukakan dia kebaikan, maka dia semakin taat sama Allah, dia semakin bahagia. Menderita dia dalam ketaatan itu adalah kenikmatan bagi dia.
dia sampai kemudian keluar darah karena ketaatan dia, itu merupakan sesuatu yang senang bagi dia. Sampai hilang nyawa dia karena ketaatan dia, itu yang dia harapin. Kenapa? Indahu husnul ma'ab. Kalau dia tahu bahwasanya tipuan semua ini hanya bisa kemudian untuk dibuka hanya dengan mengetahui Allah, tempat kembali kita, bahwasanya Allah adalah satu-satunya perbuatan kita karena kita tuh melakukan sesuatu karena Allah, itu adalah satu-satunya cara untuk bisa bebas daripada narasi-narasi yang dibuat sama iblis. Jadi false narration ini berbahaya. Ingat ya, dosa paling besar adalah false narration. Apa contoh false narration pada zaman sekarang? Makin antum islami, makin antum radikal. Makin antum baca Quran, makin antum jadi orang bodoh. Makin antum sering ke masjid, makin antum ekstrim. Ini narasi-narasi berbahaya ini. Makin orang tuh kemudian Islam, makin dia intoleran. Ini narasi berbahaya. Paham gak sih maksudnya? Nah, hati-hati dengan narasi-narasi. Tipuan-tipuan dunia itu gak akan pernah berhenti. Dan ingat, yang namanya syaiton, yang namanya iblis itu sudah pro, bahkan legend. Paham tuh sekalian? Antum itu nggak pro apalagi legend. Nah, tapi Allah katakan bisa fasta'idz billah. Anda kalau dapat yang namanya kayak gini, segera menuju pada Allah. Dan ingat ya, nggak ada orang yang bebas dari tipuan, termasuk saya. Tidak ada orang yang bebas dari tipuan, termasuk siapapun. Maka tugas kita adalah senantiasa menguatkan narasi-narasi Allah. Narasi Allah tuh kayak apa sih? Allah tuh pengennya apa sih? Apa itu maksudnya Ustaz narasi Allah? Halal dan haram. Halal dan haram adalah sebagian kecil daripada narasi-narasi Allah. Tapi narasi-narasi Allah yang lain itu Allah turunkan pada nabi-nabinya lewat satu ajaran namanya ajaran tauhid. Maka ketika orang masuk Islam, ketika orang sudah punya narasi Allah, yang berubah pertama kali ininya dulu nih. Paham maksud saya? Orang yang maksiat bukan perbuatannya dulu yang berubah, tapi ininya dulu yang berubah. Ketika ini sudah berubah, maka penglihatannya jadi maksiat, tangannya jadi maksiat, ngomongnya jadi maksiat, apapun jadi maksiat. Sama kayak orang muslim, begitu ini dia sudah berubah, dia akan mengusahakan lisannya lurus, lisannya dapat pahala, tangannya dapat pahala, mikirnya dapat pahala. Maka apapun bisa jadi kebaikan kalau misalnya kita sudah tidak ditipu oleh dunia. Terakhir, bukan masalah punya harta atau enggak punya harta. Barusan saya sudah ngomongin kan ya, bukan masalah punya harta atau tidak punya harta, bukan masalah jelek atau ganteng, bukan masalah antum tuh pintar atau enggak pintar atau pas-pasan, enggak. Tapi bagaimana narasi antum itu sesuai enggak dengan narasi Allah atau bertentangan dengan narasi Allah. Kalau sesuai dengan narasi Allah, harta antum barokah. Kalau sesuai dengan narasi Allah, umur antum barokah. Antum gak terlalu ganteng, barokah insya Allah. Antum gak terlalu pintar, barokah insya Allah. Antum gak terlalu jago, barokah insya Allah. Jomblo, barokah, nikah apalagi. Paham teman sekalian? Kalau sesuai dengan narasi Allah. Doain saya teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati, Allah menutupi aib-aib saya, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Allah memberikan saya kekuatan di dalam jalan dakwah, Allah memberikan kebaikan pada saya dan keluarga. Dan begitu pula saya juga mendoakan semua teman-teman yang hadir di sini karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kehidupan teman-teman sekalian, mengampuni dosa teman-teman sekalian, menutupi aib-aib teman-teman sekalian di dunia dan akhirat, dan semuanya diperbaiki juga keluarganya, dijadikan rizki yang luas, disembuhkan jika ada yang sakit. Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di hari ini, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan live nanti di yaumil qiyamah menjadi orang-orang yang di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.